Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pendahuluan fisika inti, Ibu Wiwi Sasmitaning Hidayah MSI. Perkenalkan, saya Regita Resti Anggraini, perwakilan dari kelompok 1, akan membuka presentasi sekaligus diskusi kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita di minggu kedua, yaitu penyampaian presentasi dari kelompok 1 oleh Eva Damayanti, Eva Oktavianti, saya sendiri, Regita Resti Anggraini, Khofifah Ningdia Setiawati, dan Hisham Jawahar Atif yang akan membahas tentang struktur inti atom. Nah, terdapat 3 pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, ada partikel dan penyusun inti atom, yaitu terdiri dari inti atom, nomor massa, ukuran, dan massa atom. Kemudian pembahasan yang kedua ada ukuran, massa, dan bentuk inti. Kemudian yang terakhir, bahasan ketiga adalah massa dan energi ikat atom atau bilangan Avogadro. Yang pertama, kita akan membahas partikel dan penyusunan inti atom. Nah, apa itu atom? Nah, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dasar materi tersebut. Jadi, semua benda yang kalian sering lihat itu tersusun dari atom. Tapi, ada yang lebih kecil dari atom, yaitu unsur dari pembentuk atom. Nah, unsur pembentuk atom terdiri dari inti atom dan awan elektron yang ada di sekitar inti atom. Dan di inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, jumlah proton dan neutron dalam inti dinyatakan dalam notasi A, sedangkan proton dinyatakan sebagai nomor atom Z. Nah, proton sendiri adalah partikel yang ada di dalam inti atom yang berpengaruh untuk mengubah jenis atom. Jumlah proton dalam satu atom itu bisa menentukan jenis atom. Oleh karena itu, jumlah proton dijadikan nomor atom. Contohnya, hidrogen mempunyai nomor atom 1, yang berarti dia memiliki 1 proton, sedangkan helium memiliki nomor atom 2, yang berarti helium itu memiliki 2 proton. Nah, walaupun berbeda, 1 proton saja itu bisa mengubah jenis atomnya. Walaupun jenis atomnya sama, tapi terkadang massa atomnya berbeda, itu dikarenakan perbedaan jumlah neutron di jenis atom yang sama. Nah, pada proton bermuatan positif, sedangkan pada neutron tidak bermuatan listrik, sehingga secara keseluruhan inti atom itu bermuatan positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait perkembangan teori atom. Di sini ada teori atom Dalton, teori atom J.J. Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Neil Bohr, dan juga teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom Dalton mengatakan bahwa atom adalah zat yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, teori atom J.J. Thomson mengatakan bahwa atom merupakan sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar merata elektron yang bermuatan negatif. Model ini juga disebut dengan model roti kismis karena bentuknya yang mirip roti yang ditaburi kismis di permukaannya. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Di sini mengatakan bahwa di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Selanjutnya adalah teori atom Neil Bohr. Mengatakan bahwa elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan stasioner dengan tingkatan energi tertentu disertai penyerapan atau pemancaran energi. Dan yang terakhir yakni teori atom mekanika kuantum. Selain berbentuk partikel, atom juga akan bersifat gelombang di mana keberadaan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, yang dapat ditentukan hanya daerah kebolehjadiannya, yaitu daerah di mana peluang ditemukannya banyak elektron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ukuran atom. Inti atom jauh lebih kecil dari ukuran asli atom, yakni antara 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil, dan juga mengandung lebih dari 99% massa sehingga kepadatan massa inti sangat tinggi. Inti atom memiliki semacam struktur internal seperti neutron dan proton yang tampaknya mengorbit sekitar satu sama lain. Selain itu, dalam suatu percobaan menunjukkan bahwa inti atom sangat mirip dengan bola atau elipsoid kompak 10-15 mikrometer yang tampaknya kepadatannya konstan. Untuk bentuk atom sendiri, pada tahun 1803, John Dalton menggunakan konsep atom untuk menjelaskan bahwa setiap unsur mengandung atom-atom tunggal unik yang dapat kemudian lebih jauh bergabung menjadi senyawa-senyawa kimia, sehingga unsur-unsur selalu beraksi dalam perbandingan yang bulat dan tetap.
Sedangkan bentuk atom ada yang berbentuk bulat, ada pula yang berbentuk cakram. Pada inti atom bekerja kayak kolom dan momen quadrupole. Dijelaskan, pada momen quadrupole, jika momen quadrupole sama dengan 0, maka bentuknya akan bulat pada inti atom. Namun, jika momen quadrupole lebih dari 0, maka bentuknya akan lonjong atau cakram. Susunan atom. Untuk susunan atom sendiri, kita perlu mengetahui beberapa istilah-istilah, yakni nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, isoton, massa atom relatif, dan massa molekul relatif. Untuk yang pertama yakni nomor atom. Nomor atom sendiri merupakan jumlah proton dalam suatu atom ataupun jumlah dari elektron. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan juga dengan jumlah elektron. Kemudian nomor massa. Nomor massa sendiri diberikan oleh jumlah dari suatu proton ditambah dengan jumlah dari neutron, ataupun bisa juga dengan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Untuk selanjutnya yakni notasi susunan atom. Sudah dituliskan pada layar, di mana lambang Z merupakan nomor atom, dan untuk X sendiri merupakan lambang atom atau lambang unsur, seperti halnya contohnya hidrogen, oksigen, dan lainnya. Dan untuk A merupakan nomor massa. Selanjutnya yakni isotop. Isotop sendiri merupakan atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, namun berbeda pada nomor massanya. Sedangkan untuk isobar sendiri merupakan atom dari unsur yang berbeda, yang memiliki nomor atom berbeda, namun mempunyai nomor massa yang sama. Sedangkan untuk isoton sendiri merupakan atom dari unsur yang berbeda dan mempunyai nomor atom berbeda, namun mempunyai neutron yang sama. Selanjutnya untuk massa atom relatif. Massa atom relatif adalah perbandingan massa antara atom yang satu terhadap atom yang lainnya. Cara yang digunakan untuk menentukan massa atom adalah membandingkan dengan suatu atom yang dijadikan standar. Selanjutnya yakni massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul dengan massa standar. Partikel penyusun inti atom. Sifat atom itu dapat dijelaskan dari gejala yang timbul bila diberi medan listrik, medan magnet, ataupun cahaya. Dari gejala tersebut telah dibuktikan bahwa atom itu mengandung elektron, proton, dan neutron yang disebut partikel dasar pembentuk atom. 1. Elektron. Sinar katoda itu adalah partikel yang bermuatan negatif yang terdapat pada semua atom. Partikel ini diberi nama elektron. Elektron merupakan penyusun atom yang bermuatan negatif. 2. Proton. Materi penyusun yang bermuatan positif. Partikel positif ini terjadi karena tabrakan antara partikel gas dalam tabung dengan elektron yang bersinergi besar yang bergerak dari katoda ke anoda dalam tabung gas. 3. Neutron. Neutron ini memiliki massa sebesar 1,6750 kali 10⁻27 kg dan tidak bermuatan atau netral. Ukuran, massa, dan bentuk inti. Menurut eksperimen hamburan Rutherford membuktikan bahwa inti atom itu mempunyai bentuk dan ukuran. Dalam eksperimen tersebut, partikel alfa yang datang dibelokkan oleh inti target dalam cara yang sesuai dengan hukum Coulomb. Asal saja jarak antaranya itu melebihi kira-kira 10⁻14 meter. Inti atom yang tersusun atas proton dan neutron itu disebut dengan nukleon. Ukuran inti. Ukuran inti atom jauh lebih kecil dari ukuran atom itu sendiri, dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Bahkan hampir sama sekali tidak ada elektron di dalamnya. Untuk menentukan ukuran inti atom telah memakai elektron berenergi beberapa ratus megaelektronvolt sampai 1 gigaelektronvolt, dan neutron dengan energi 20 megaelektronvolt ke atas. Massa inti. Massa inti atom sama dengan total massa proton dan massa neutron. Akan tetapi, massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Maka dari itu, selisih antara massa inti atom dan massa proton dan neutron disebut massa defect. Bentuk inti. Tidak semua bentuk
Tidak semua inti berbentuk bola. Jika distribusi muatan dalam inti tidak simetrik bola, inti akan memiliki catur kutub listrik atau kuadrupol. Momen catur kutub atom akan berinteraksi dengan elektron orbital sebuah atom dan akibatnya terdapat pergeseran tingkat atomik yang akan menimbulkan perpecahan hiperhalus dari garis spektral. Berikutnya yaitu massa dan energi ikat inti atom. Pada inti yang stabil terdapat perbedaan antara massa suatu inti dengan massa penyusun inti. Perbedaan ini disebut defect mass. Kita dapat menganggap energi ikat sebagai energi tambahan yang diperoleh ketika membentuk sebuah atom dari semua partikel penyusunnya, atau energi yang harus dipasok untuk memisahkan atom menjadi komponen-komponen. Hubungan massa atom dan massa inti atom adalah M atom sama dengan M inti atom plus Z massa elektron plus energi ikat elektron. Dan M A1Z sama dengan M plus Z massa elektron plus energi ikat elektron. Kemudian selanjutnya, menurut Einstein, energi ikat inti adalah selisih antara massa inti dengan massa penyusun inti yang diubah menjadi energi. Energi ikat inti merupakan energi yang setara dengan hilangnya massa untuk suatu nuklida tertentu. Berdasarkan hukum kesetaraan massa energi Einstein, berkurangnya massa inti atom karena diubah menjadi energi ikat. Energi ikat inti dapat dihitung berdasarkan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Dan karena massa-massa tersebut biasanya dinyatakan dalam satuan massa atomik, kiranya lebih mudah jika menggunakan faktor konversi satuan U dan energi E dalam satuan mega elektron volt. Dan berdasarkan energi ikat inti, ternyata tidak selalu menggambarkan tingkat stabilitas inti, karena pada umumnya inti yang memiliki nukleon lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang lebih rendah. Oleh karena itu, kita perlu menyatakan besaran energi yang terkait langsung dengan stabilitas inti, yaitu energi ikat per nukleon dengan membagi energi ikat total dengan jumlah seluruh nukleon. Kemudian berikut ini terdapat grafik hubungan antara B bar AZ dengan A nomor massa berbagai inti sebagai berikut yang ada di layar. Pada grafik tersebut dapat diketahui yang pertama A kecil B bar AZ rendah dan naik secara cepat dengan naiknya A. Kemudian yang kedua, A di sekitar 50, terdapat nilai maksimum yang mendatar dengan B bar AZ sama dengan mendekati 8,8 MeV per nukleon dan dimiliki oleh inti besi, ferit, dan inti-inti di dekatnya merupakan inti terstabil yang ada di alam. Kemudian di atas A sama dengan 140, nilai B bar AZ turun menjadi 7,8 mega elektron coulomb per nukleon. Kecilnya nilai B bar Z bar pada A kecil disebabkan karena efek permukaan dan turunnya B bar AZ pada A besar, di mana A lebih dari 190 disebabkan oleh adanya efek gaya Coulomb. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman dapat bertanya pada kolom komentar dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.